Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini kita sampaikan beberapa informasi terkait dengan haji dan umroh terbaru yang baru saja kami dapatkan, yaitu hasil dari forum grup diskusi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dengan menghadirkan biro-biro haji dan juga kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, di mana di dalam forum grup diskusi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Untuk memberangkatkan gelombang awal ibadah umroh dilaksanakan dengan memberangkatkan para petugas PPIU dengan syarat sudah divaksinasi dosis lengkap dengan AstraZeneca atau Moderna atau Pfizer atau Johnson & Johnson. Yang kedua, PPIU yang berencana memberangkatkan segera menyerahkan data jamaah umroh kepada Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang ketiga, untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah umroh dilakukan satu pintu melalui asrama haji Pondok Gede atau Bekasi. Bandara yang digunakan untuk sementara melalui Soekarno-Hatta Cengkareng. Yang keempat, skema keberangkatan adalah A. Jamaah umroh melakukan screening kesehatan 1 kali 24 jam sebelum berangkat. Yang B. Pelaksanaan screening kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan vaksinasi COVID-19, meningitis, meningokokus, dan pemeriksaan hasil swab RT-PCR. C. Asrama haji menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk memfasilitasi keberangkatan jamaah. Yang D. Pengawasan pelaksanaan screening kesehatan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang E. Boarding, pemeriksaan imigrasi, dan pemeriksaan ICV atau International Certificate Vaksin dilaksanakan di asrama haji. Yang kelima, terkait skema kepulangan, yaitu A. Melakukan RT-PCR test di Arab Saudi maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan ke Indonesia. B. Saat kedatangan di Indonesia dilakukan RT-PCR test terhadap jamaah atau entry test. C. Pelaksanaan karantina dilaksanakan di asrama haji selama 5 kali 24 jam. Yang D. Asrama haji menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jamaah umroh saat kepulangan. Yang E. Saat hari keempat dilakukan RT-PCR test terhadap jamaah atau exit test, dan bila hasilnya negatif, jamaah dapat pulang kembali ke rumah masing-masing. Pada intinya, jadi hasil kesepakatan ini adalah bagi jamaah umroh itu wajib melakukan serangkaian tindakan, serangkaian aturan protokol yang harus dilakukan oleh jamaah umroh sebelum pemberangkatan maupun saat akan melakukan kepulangan. Dan pada intinya, pada saat kepulangan, jamaah haji harus melakukan karantina selama 5 hari di asrama haji Pondok Gede atau Bekasi. Bandara yang digunakan sementara melalui Soekarno-Hatta. Oke, dan selanjutnya kita jelaskan tentang alur proses penerimaan, karantina, dan pemberangkatan calon jemaah umroh yang semuanya diatur secara teknis bagaimana SOP yang harus kita laksanakan. Inilah alur penerimaan calon jemaah umroh. Bapak Ibu, calon jemaah umroh. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah bus calon jemaah memasuki area asrama haji Bekasi melalui Jalan Kemakmuran setelah keluar langsung dari gerbang tol Bekasi Barat. Selanjutnya jamaah akan diarahkan ke Aula Arafah, yaitu bis penjemput menuju area parkir di halaman Aula Arafah. Kemudian calon jemaah memasuki Aula Arafah dikoordinir oleh petugas travel
petugas parkir, dan petugas penerimaan jamaah. Di Aula Arafah, jamaah umroh akan dikumpulkan, diberikan arahan berdasarkan rombongan dan regu yang telah ditentukan untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan kesehatan atau swab sebelum keluar dari Aula Arafah menuju kamar jemaah. Pengumpulan dan pengarahan dilakukan oleh petugas penerimaan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh petugas kesehatan atau KKP dan dinas kesehatan. Pemeriksaan dilakukan dengan 2 tahap. 1. Pemeriksaan kesehatan biasa. Yang kedua, swab atau antigen atau PCR. Pemeriksaan kesehatan melalui kartu kesehatan yang telah diberikan kepada calon jamaah pada saat pemeriksaan di puskesmas. Pemeriksaan dilakukan kembali menggunakan sistem barcode untuk melihat riwayat kesehatan calon jamaah. Khusus calon jemaah wanita diuji lebih lanjut untuk mengetahui masa subur dan kehamilan menggunakan tes urin. Selain pemeriksaan kesehatan reguler dalam rangka mencegah adanya klaster baru wabah COVID-19, dilakukan pemeriksaan swab, antigen, PCR terhadap calon jemaah. Tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan, jika dinyatakan sehat dan negatif, jamaah dipersilahkan tetap di aula mengikuti pengarahan untuk nantinya diarahkan menuju kamar tinggal menjalani masa karantina sebelum pemberangkatan. Jika dinyatakan sakit negatif, jemaah dipersilahkan tetap tinggal di Aula Arafah. Jika mampu untuk mengikuti pengarahan dan selanjutnya diarahkan menuju kamar rawat yang telah disediakan. Jika dinyatakan reaktif atau positif, jika reaksi dinyatakan ringan, jemaah dievakuasi menuju kamar karantina yang telah disediakan. Jika reaksi dinyatakan berat, jemaah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dan inilah kemudian bagaimana penempatan calon jemaah umroh dilaksanakan. Yaitu, jika dinyatakan sehat dan negatif, jemaah dipersilahkan tetap di aula mengikuti pengarahan untuk nantinya diarahkan menuju kamar tinggal menjalani masa karantina sebelum pemberangkatan, di mana di dalam proses karantina itu disediakan 2 gedung asrama yang ada di asrama haji Pondok Gede, yaitu gedung asrama Minade dan gedung asrama Minae, di mana gedung asrama Minade itu terdiri dari 4 lantai yang terdiri dari 9 kamar dan ada juga yang 8 kamar, di mana setiap kamar diisi oleh 2 orang. Dan sedangkan gedung asrama Minae itu terdiri dari 7 lantai, di mana setiap lantai memiliki beragam kamar. Dan tentu saja setiap kamar hanya dipersilahkan untuk ditempati 2 orang. Lalu di manakah tempat karantina Minade dan Minae? Yaitu terletak berada di belakang Aula Arafah yang di awal digunakan untuk pengumpulan jamaah untuk pengarahan. Dan selanjutnya, rencana evakuasi jemaah sakit negatif. Jika jamaah umroh dinyatakan sakit tetapi negatif, jemaah dipersilahkan tetap tinggal di Aula Arafah jika mampu untuk mengikuti pengarahan, dan selanjutnya diarahkan menuju kamar rawat yang telah disediakan, di mana untuk jamaah yang sakit tetapi negatif itu ditempatkan di gedung asrama Mina B dan gedung asrama Mina C, di mana gedung asrama Mina B terdiri dari 3 lantai, dan di mana di lantai 1 dan 2 terdiri dari 10 kamar, sedangkan di lantai ketiga hanya ada 3 kamar, di mana di Mina B masing-masing kamar hanya bisa diperuntukkan untuk 5 orang. Dan di gedung asrama Mina C terdiri dari 4 lantai, di mana masing-masing lantai memiliki ragam kamar, tapi yang jelas setiap kamar hanya bisa diisi maksimal 5 orang. Jadi untuk gedung asrama Mina B dan Mina C diperuntukkan untuk jamaah umroh yang sakit, tetapi untuk tes
PCR-nya dinyatakan negatif. Oke, selanjutnya untuk rencana evakuasi jamaah yang reaktif positif. Jika jamaah umroh dinyatakan reaktif atau positif, jika reaksi dinyatakan ringan, jemaah dievakuasi menuju kamar karantina yang telah disediakan. Jika reaksi dinyatakan berat, jemaah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dan untuk yang dinyatakan ringan dan tidak dibawa ke rumah sakit, maka jamaah umroh akan dikarantina di gedung asrama Minaa, di mana di gedung asrama Minaa itu terdiri dari 3 lantai, di mana masing-masing kamar hanya nanti akan diisi sebanyak 5 orang. Artinya bahwa bagi jamaah yang dinyatakan mengalami gejala berat, maka jamaah akan dievakuasi ke rumah sakit terdekat oleh petugas kesehatan. Jadi inilah gambaran alur penerimaan calon jemaah umroh di asrama haji Pondok Gede. Sedangkan untuk penempatan tamu dan petugas kesehatan dan petugas lainnya, serta jika ada tamu kunjungan atau keluarga calon jemaah, rencana ditempatkan di gedung Musdalifah, di mana gedung asrama Musdalifah terdiri dari 3 lantai, yaitu lantai 2, 3, dan 4 yang digunakan, dan masing-masing kamar hanya bisa diisi maksimal 4 orang. Jadi demikianlah informasi tentang penempatan maupun alur penerimaan jamaah umroh maupun petugas, pendamping, dan pengunjung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.